Kabar menyedihkan menimpa umat Islam dunia. Setidaknya terdapat 50 orang meninggal akibat aksi oknum berpaham ekstremis Wahabi Salafi. Menurut data yang dihimpun oleh berbagai media, kejadian ini menimpa umat Islam yang tengah melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lantas, siapakah dalang di balik kejadian di luar akal sehat umat manusia ini? Simak baik-baik ulasan lengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Umat Nabi Muhammad SAW tengah dilanda kabar kurang menyenangkan. Sebagaimana telah diwartakan dari berbagai media mainstream Indonesia, setidaknya 50 umat Islam yang tengah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi korban dari perilaku tidak beradab para penganut paham terlarang alias paham Wahabi Salafi. Kejadian mengerikan ini telah mencoreng nama baik umat Islam di mata dunia yang terkenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Untuk diketahui bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kegiatan yang dirayakan oleh seluruh umat Islam dunia, termasuk oleh kalangan umat Muslim Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghormati dan mengingat napak tilas sejarah dan perjuangan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun seluruh umat Islam menganggap kegiatan ini sebagai bagian dari rasa syukur kepada Sang Khalik, ternyata masih ada sebagian aliran yang menuding perayaan Maulid Nabi sebagai perbuatan yang menyimpang alias bid'ah dhalalah dan mengancam para pelakunya dengan neraka jahanam. Menurut pandangan mereka, karena perayaan ini tidak termaktub dalam Al-Quran serta tidak pernah dicontohkan langsung oleh baginda besar Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya, maka sangat wajar dengan doktrin yang seperti ini para penganut paham Salafi menyerang umat Islam yang tengah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah kronologis lengkapnya. Dilansir dari media CNN Indonesia, sebuah serangan bom bunuh diri dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Kabul, Afghanistan menewaskan sedikitnya 50 orang. Paling tidak, 83 orang juga mengalami luka-luka pada peringatan tersebut yang turut dihadiri sejumlah ulama ternama. Basir Mujahid, juru bicara kepolisian Kabul mengatakan, para cendekiawan Muslim dan pengikut mereka berkumpul untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran guna memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sejauh ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Kelompok Taliban membantah terlibat dan mengecam keras serangan itu. Peristiwa itu berlangsung di Uranus, tempat pertemuan besar dekat bandara. Sekitar 1.000 orang ditengarai berada di lokasi itu saat ledakan terjadi. Beberapa saksi mata mengatakan pelaku bom bunuh diri masuk ke gedung menuju bagian tengah dan meledakkan diri. Pengajar studi keagamaan Muhammad Hanif mengatakan bunyi ledakan amat memekakkan telinga dan semua orang di lokasi pertemuan menjerit minta tolong. Sejumlah foto yang diabadikan setelah ledakan berlangsung menunjukkan para korban dengan baju terkoyak, pecahan kaca, serta mebel yang berjatuhan. Siapakah dalang yang terlibat dalam kejadian ini? Kelompok ISIS Afghanistan, kerap disebut sebagai ISIS Khorasan, beberapa kali mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan semacam ini. Mereka mengklaim bertanggung jawab atas 2 serangan di Kabul pada Agustus lalu yang menewaskan puluhan orang. Korban-korban juga berjatuhan di beberapa tempat di Afghanistan tatkala pemilih menentukan pilihan mereka dalam pemilu parlemen Oktober lalu. Selain ISIS, Taliban juga melancarkan sejumlah serangan walaupun sebagian besar menargetkan aparat keamanan. Apakah ada langkah untuk mengakhiri kekerasan? Bulan ini, kelompok milisi Taliban untuk pertama kalinya menghadiri pertemuan internasional untuk mendiskusikan cara mengakhiri konflik berkepanjangan di Afghanistan.
Rusia merupakan tuan rumah pertemuan tersebut. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan juga telah bertemu para petinggi Taliban di Qatar, namun belum ada kesepakatan yang tercapai. Kekuasaan Taliban telah meningkat sejak pasukan asing hengkang dari Afghanistan pada tahun 2014. Kelompok ISIS urusan lain. Kelompok ini ditentang Taliban dan merupakan ancaman besar terhadap negara-negara barat. Kelompok ini ditengarai bertujuan memperparah konflik di Afghanistan dengan melancarkan serangan terhadap umat Syiah yang mereka sebut bukan Islam guna menciptakan perang sektarian. Sejauh ini, ISIS di Afghanistan belum dapat diberantas hingga tuntas. Kabar ini juga dibenarkan oleh media ternama Tempo.com. Berikut adalah ulasannya. Bom bunuh diri di acara Maulid Nabi di Afghanistan, 50 orang tewas. Jakarta, setidaknya 50 orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka parah akibat ledakan bom bunuh diri di dalam gedung untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di Kabul, Afghanistan. Ratusan ulama berkumpul saat ledakan terjadi. Pelaku bom bunuh diri meledakkan di dalam gedung pertemuan besar tempat berkumpul ratusan ulama untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad, kata Najib Dais, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, seperti dikutip Al Jazeera 21 November. Saya mendengar ledakan, saya baru saja membawa keluar keponakan saya terluka serius. Namun, ketika saya ada di sini, saya menyadari saya juga terluka, kata Ahmad Fahim yang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Menurut pengajar studi agama Muhammad Hanif yang mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad di gedung pertemuan Uranus Wedding Place, ledakan terjadi saat ayat-ayat Al-Quran baru saja berkumandang. Situasi jadi kacau. Lebih dari 60 atau 70 orang menjadi martir, kata Hanif kepada AVF, yang melarikan diri keluar dari lokasi ledakan dan tidak terluka. Tubuh mereka terbakar parah. Semua orang di gedung berteriak minta bantuan, ujar Hanif. Sedikitnya 30 mobil ambulan dikerahkan untuk membawa korban yang terluka dan tewas. Lebih dari 40 orang terluka serius akibat bom bunuh diri yang kembali mengguncang Afghanistan, sehingga diperkirakan jumlah yang tewas akan bertambah. Bagaimana menurut tanggapan Anda semua? Apa bedanya ISIS dengan mereka-mereka yang berpaham Salafi Wahabi? Bukankah mereka sama-sama melaknat dan membid'ahkan umat Islam yang melakukan tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW? Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.